Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman masih tetap terus ya, selalu bersemangat dan pastinya bahagia. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas ini ya, pesan batin dari seseorang yang sangat merindukan kamu. Jadi saat ini kita akan melihat ya, pesan batin apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu dari seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Jadi kita akan lihat secara detail ya. Dan disclaimer, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Artinya semua hasil readingan ini gak usah ditelan bulat-bulat, lebih ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan lihat ya bagaimana energinya seseorang yang merindukan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang merindukan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang merindukan dirimu saat ini. Kita akan coba cek ya bagaimana energi dia. Menarik ya, wow, ada kartu The Lovers. Artinya meskipun kamu dan dia sering bertengkar karena adanya perbedaan pendapat ya, tapi sejatinya orang ini sangat tulus mencintai kamu. Ya, buktinya selama kamu menjalin kisah cinta dengannya, orang ini tidak pernah menuntut ya untuk kamu menjadi ini, menjadi itu, atau menjadi apa yang dia inginkan. Artinya dengan sisi natural kamu inilah yang membuat dia merasa semakin cinta, semakin tertarik, dan ingin semakin serius mengenal kamu ya. Cuman memang kendala terbesar yang harus kalian hadapi ya, karena memang kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan cara berpikir dan berprinsip ya, sehingga itu yang memicu terjadinya suatu pertengkaran ya. Tetapi selagi kamu nyaman sama dia, dia akan tetap terus perjuangkan kamu gitu. Terus aku juga menangkap adanya energi lain ya. Beberapa di antara mereka ini, dia tipikal seseorang yang memiliki hasrat yang begitu besar. Jadi nggak usah heran dan nggak usah kaget kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, orang ini sering pancing-pancing kamu untuk menuruti hasratnya dia. Pancing inilah, pancing itulah, ya. Kayak suruh buka ini, suruh buka itu, ya. Kamu nggak usah heran gitu, karena dia ini tipikal seseorang yang memiliki hasrat yang begitu besar. Ya, dan hasratnya besar itu bukan ke semua orang, tetapi ke orang yang dia cintai, yaitu kamu. Karena orang ini gak bakal nafsu tanpa adanya ikatan cinta. Jadi ketika dia nafsu ke kamu, artinya dia sangat sayang kepada dirimu, kayak gitu. Wow. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang merindukan dirimu saat ini. Kita cek aja dulu, aku lihat ya. Ya ini aku nggak tahu ya kenapa kok aku ngelihatnya kamu dan dia saat ini sedang diem-dieman, sedang terjebak dalam situasi silent treatment. Ya karena aku tahu sih kamu kesel sama egonya dia, dan kamu capek menghadapi tingkah kelakuannya yang makin lama makin nggak dewasa ya. Tetapi di saat kalian tidak terkoneksi seperti inilah, dia mulai menyadari kebaikan kamu. Artinya di saat kamu dan dia sedang berjarak, orang ini mulai menyadari gitu ya, betapa baiknya kamu selama ini sama dia gitu ya. Karena sebelumnya dia tidak pernah menghargai kebaikan kamu, karena yang dia nilai hanyalah sisi kesalahan kamu yang tidak seberapa. Tetapi di saat kamu cuekin dia, dia adalah satu-satunya orang yang merasakan sakitnya kehilangan kamu. Wow. Jadi ya kalau nggak gini dia nggak sadar gitu. Kalau nggak gini dia akan tetap terus bertingkah. Tetapi setidaknya dengan kamu mendiamkannya, itu membuat dia semakin tergugah untuk menjadi pribadi yang lebih
bijak dan berpikir dewasa seperti itu. Dan di sini aku sebenarnya melihat ya bahwa dia ini sebenarnya sosok pribadi yang baik. Hanya saja kebaikan dia terlalu ditutupi oleh ego yang besar. Sehingga sebesar apapun kebaikannya, ya yang kamu ingat tuh hanya sisi menyebalkannya dia aja gitu ya. Hanya sisi egonya dia aja gitu. Karena seperti kata pepatah ya, nila setetes nila setetes merusak susu sebelangga kayak gitu ya. Jadi kayak ya karena kesalahan yang dia lakukan itulah sehingga menutupi kebaikannya kayak gitu. Tapi orang ini dia punya tujuan yang jelas ya sama kamu, dimana dia ingin terikat dalam sebuah ikatan yang diresmikan agama maupun negara kayak gitu. Sabar aja ya, nggak selamanya kok dia menguji mental kesabaran kamu. Karena saat ini dia sudah mulai sadar gitu bahwa ternyata selama ini dia sudah menyia-nyiakan seseorang seberharga kamu. Wow. Kita lihat lagi bagaimana energinya. Seseorang yang sangat merindukan kamu. Wow. Aku melihat ya, saat ini tuh kamu sedang kesel sama seseorang yang tidak pernah bisa menghargai kehadiran kamu. Kenapa? Ya karena orang ini tuh dia lebih memikirkan orang lain ketimbang kamu yang sejatinya pasangannya. Jadi kayak orang ini tuh lebih suka memprioritaskan teman-temannya, lebih suka asik-asik dengan dunia dia sendiri tanpa memikirkan luka batin yang kamu rasakan. Jadi kayak kesannya itu gimana ya? Kesannya kayak kamu tuh nggak ada artinya di dalam hidupnya dia gitu. Karena orang ini selalu ada waktu untuk teman-temannya, sedangkan di saat kamu ya membutuhkan waktu darinya, dia selalu berdrama, dia selalu banyak alasan gitu ya. Sehingga meskipun ya kamu sadar gitu ya bahwa cinta kamu ke dia begitu besar, tapi apabila dia tetap terus memperlakukan seperti ini, ya nggak menutup kemungkinan gitu kamu akan mencari pengganti dia yang lebih baik. Bahkan saat ini pun ada di antara kamu tuh yang sepertinya udah mulai nggak nyaman, udah mulai nggak betah gitu, karena semakin dibiarkan dia semakin melunjak gitu ya. Jadi ya sudah gitu, kamu hanya bisa pasrah gitu. Lama-lama ya mungkin kamu bakal cut off ya. Ya udah, aku ingin akhiri aja hubungan ini daripada makin lama tuh makin membuat dirimu nggak dewasa gitu ya. Lebih baik ya kita putus saja gitu ya, kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Wow, itu ada di pikiran kamu saat ini. Kita lihat lagi bagaimana energinya ya, energi seseorang yang sedang merindukan kamu. Wow, aku lihat dia ini orang yang suka kebebasan ya. Dia orang yang suka kebebasan, dia orangnya nggak terlalu suka ruang geraknya dibatasi oleh pasangannya ya. Dan orang ini juga meskipun sebebas-bebasnya dia, tapi orang ini tidak melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Jadi ketika kamu bisa memberikan kebebasan ke dia, orang ini akan semakin nyaman sama kamu. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu terlalu membatasi ruang geraknya, maka jangan salahkan dia apabila orang ini bertingkah di belakang kamu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa bahwa orang ini tuh kok kayaknya makin lama semakin menyakiti perasaan aku ya dengan tingkahnya dia, itu tandanya cara kamu mencintai dia yang salah gitu. Karena mungkin ya tanpa kamu sadari ya, kamu tuh orangnya kayak mungkin terlalu membatasi ruang geraknya, terlalu curiga terhadap dirinya dia ya, kamu terlalu menuntut untuk ini untuk itu ya, makanya dia bertingkah, makanya dia nggak nyaman, makanya dia berulah gitu. Dan orang ini memang sebenarnya dia seseorang yang bijak ya, karena secara usia pun dia sebenarnya sudah cukup matang gitu ya, matang untuk berumah tangga. Cuman ada sesuatu hal yang membuat dia merasa bimbang ya ke kamu ya, nggak tahu apakah itu mungkin kecemburuan kamu yang begitu besar, atau mungkin dia merasa kamu nggak sejalan dengan pemikirannya, atau mungkin bisa juga gitu kamu terlalu menekan hidupnya dia sehingga membuat dia yang semula yakin sama kamu jadi merasa ragu. Jadi
introspeksi diri ya. Bagi kamu yang merasa mengalami hal seperti itu, introspeksi diri, mungkin ada sesuatu hal yang tidak kamu sadari yang membuat dia makin gak nyaman, kayak gitu. Bagaimana energinya seseorang yang merindukan kamu? Kita lihat dulu. Wow. Aku sih melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, tapi nggak tahu kenapa hubungan kamu tuh banyak sekali ya diterpa namanya suatu masalah, entah masalah kecil, entah masalah besar, atau masalah besar yang semakin berapi-api gitu. Karena ya menurut aku hal itu merupakan ujian untuk menggapai kebahagiaan gitu. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang diuji sama kehadiran pihak ketiga, dan itu yang nantinya akan menentukan bagaimana kualitas hubungan kamu dengan dirinya dia ke depannya. Ya, apabila kamu bisa menjaga kesetiaan ataupun dia bisa menjaga kesetiaan untukmu, maka tidak ada yang mustahil untuk kamu bisa bersatu dengannya. Tetapi apabila kalian gugur, artinya entah kamu atau dia tergoda dengan hadirnya pihak ketiga, ya mustahil rasanya bisa bersatu. Ya, kayak gitu. Terus aku juga melihat ya, yang menjadi kendala terbesar di dalam hubungan kamu tuh sebenarnya masalah komunikasi dan masalah waktu aja. Ya, karena kamu dan dia sepertinya sama-sama memiliki kesibukan satu sama lain, ya, sehingga quality time ya itu kayak kurang terbentuk secara baik, sehingga memicu terjadinya kesalahpahaman ya yang tidak diinginkan. Dan apabila kalian sebenarnya mampu memanage waktu dengan baik ya, itu nggak sulit kok ya, dalam artian memberikan waktu untuknya, dia memberikan waktu untukmu. Tapi berhubung ya mungkin di sini masih banyak kekurangan dan harus kalian perbaiki, maka ya masih banyak ya terjadinya suatu kesalahpahaman. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang merindukan kamu saat ini. Wow. Ya di sini kelihat bahwa dia seseorang yang memang rindu setengah mati sama kamu gitu. Ya dia merindukan kamu, dia ingin peluk kamu, dia ingin cium kamu, dia ingin katakan kata-kata yang indah ya sama kamu, tetapi terhalang oleh ruang, jarak, dan waktu. Jadi dia hanya bisa membayangkanmu dalam fantasi pikirannya. Jadi karena dia nggak bisa sentuh kamu, karena dia nggak bisa sentuh fisikmu, ya orang ini diam-diam melampiaskan rasa rindu dia dengan mungkin teleponan dengan kamu, VC-an dengan kamu, atau simpan fotomu, kayak gitu. Beberapa di antara mereka ini, mereka punya luka batin ya, luka trauma di masa lalu. Mungkin mereka pernah menikah tapi gagal, atau mungkin mereka pernah dikhianati oleh seseorang yang telah dia percayai, atau mungkin bisa juga di antara mereka ini menjadi generasi ini ya, generasi sandwich yang dituntut untuk dalam artian tuh memenuhi kebutuhan keluarganya, padahal itu bukan kewajiban pokoknya dia, karena kan dia juga punya kehidupan. Tapi menurut aku tuh kayak keluarganya dia tidak pernah memikirkan perasaannya. Yang penting uang mengalir, ya udah. Yang penting bulanannya nggak telat, ya udah gitu. Nggak pernah memikirkan kesehatannya, keadaannya, dan lain sebagainya. Bahkan ada di antara kamu tuh yang merasa iba loh ya, mendengar perjuangannya, mendengar kisahnya dia. Hati kamu merasa tersentuh, kayak gitu. Dan setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia merasa sangat mendapatkan sentuhan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Oke, kita lihat lagi ya, bagaimana energinya seseorang yang merindukan kamu saat ini. Duh, kartu ini keluar 3 kali ya. Tadi aku ngereading. Wow. 10 of Wands. Kalau dilihat sih, dia sebenarnya sudah cukup memiliki bekal mental, bekal tanggung jawab untuk seriusin kamu. Tapi sampai detik ini pun ya, dari dirinya dia masih tidak ada pergerakan. Artinya kamu saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang menggantung gitu.
ya, meskipun kamu tahu gitu bahwa sebenarnya tuh orang ini memiliki kemampuan untuk seriusin kamu gitu, tapi yang bikin kamu merasa dilema, merasa ragu terhadap dirinya dia, kenapa sampai detik ini dia masih belum pernah menunjukkan adanya pergerakan atau tanda-tanda untuk dia seriusin kamu gitu. Sedangkan kamu tuh ya saat ini bukan waktunya lagi untuk main-main gitu. Kamu saat ini tujuan hidup kamu tuh hanya satu, mencari satu hubungan yang berkualitas yang bisa membawa ke arah yang lebih serius gitu. Terus yang bikin kamu rasa kesel akhir-akhir ini, ada sebagian di antara mereka itu yang mereka suka menghilang tanpa kabar. Sedangkan kamu tipikal orang yang pemikir gitu. Jadi bagaimana hancurnya perasaan kamu ya? Bagaimana depresinya kamu ditinggal tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Tanpa komunikasi, tanpa sepatah kata pun, kayak gitu. Jadi aku tahu bagaimana hancurnya perasaan kamu. Terus kita lihat di sini. Bagaimana energinya seseorang yang merindukan kamu? Wow, dia seseorang yang setiap malam selalu mendoakan kamu, selalu sebut nama kamu di dalam doanya dia, dimana tujuannya ya agar kamu tetap terus terikat kuat dengannya. Jadi mungkin ada di antara kamu yang sebenarnya kamu tuh sadar ya bahwa menjalin hubungan dengannya itu tidak bahagia, lebih banyak sakitnya daripada happy-nya, tapi kamu susah lepas dari hidupnya dia. Karena pernah di antara kamu mencoba melupakannya, tapi bukannya lupa yang terjadi, justru malah kepikiran dia. Dan ujung-ujungnya kamu kembali sama dirinya dia. Karena memang ada suatu doa yang dia panjatkan di mana tujuannya untuk mengikat batin perasaan kamu. Makanya mungkin ketika kamu melihat lawan jenis kamu tuh kayak kesannya hambar gitu ya. Mungkin kamu merasa kayak tidak ada ketertarikan gitu. Padahal mungkin orang yang ingin mengenal kamu tuh jauh lebih sempurna daripada dirinya dia, tetapi karena batin kamu sudah terikat kuat dengannya, sehingga kayak kamu tuh melihat kok ya kamu tuh memang jauh lebih baik daripada pasanganku saat ini, tapi aku tidak tertarik sama sekali gitu ya untuk mengenal kamu ya, untuk memberikan hati kamu kepada dirinya dia gitu ya. Justru malah pikiran kamu tuh terus-terusan memikirkan dia aja ya. Dan di sini kita coba guys, kita akan coba lihat ya di kartu tarot memberikan informasi energi apa. Karena beda kartu, beda energi ya. Beda kartu, beda juga ya pembawaannya. Jadi kita lihat. Di sini aku baca berdasarkan energi yang mengalir ya, karena terkadang energi semesta juga bisa masuk di sini sebagai pesan penting untuk kamu. Jadi aku akan bacakan berdasarkan energi semesta saja. Bagaimana energi dia seseorang yang merindukan kamu saat ini. Memang saat ini ada yang sedang fokus sama pekerjaannya, sampai-sampai ya dia lupa menghubungi kamu, lupa tanggung jawab dia sebagai pasangan kamu ya, karena dia terlalu fokus dengan proyek atau urusan pekerjaan yang sedang dihadapi saat ini gitu. Tapi masih tetap ya kelihatan dari energinya bahwa sampai detik ini masih kamu yang menjadi prioritas utama dia selain pekerjaan gitu. Jadi bagi kamu sebenarnya nggak perlu khawatir, karena memang saat ini yang dia butuhkan dari kamu adalah rasa pengertianmu. Udah cukup gitu, dia nggak pengen ini, dia nggak pengen itu, ya udah ngertiin aku aja, semuanya akan baik-baik saja. Lebih ke arah situ sih ya ini orang. Kita lihat lagi bagaimana energinya ya dari pesan semesta. Seseorang yang merindukan kamu. Wow. Aku lihat ya, kayaknya ada di antara kamu yang saat ini baru saja berkomitmen dengannya. Artinya ya mungkin kamu baru jadian, mungkin kamu baru kenal, atau orang ini baru masuk ke dalam kehidupan kamu. Meskipun hubungan kalian ini masih sangat singkat, tapi kamu udah merasa nyaman dan yakin bahwa dia adalah seseorang yang terbaik untuk kamu perjuangkan gitu. Kenapa? Karena aku melihat antara kamu dan dia sepertinya mirroring ya. Artinya tuh ya walaupun gak 100% sama, tapi lebih dominan, banyak kesamaannya ketimbang tidak samanya. Makanya ketika berkomunikasi, kamu tuh kayak kesannya nyambung, kayak menemukan teman sejati kamu yang sesungguhnya gitu.
Cuman memang kamu harus hati-hati ya, karena saat ini kamu berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh cukup karismatik. Artinya dia memiliki daya pikat atau daya tarik tersendiri ketika lawan jenisnya melihat dirinya dia. Jadi di sini kamu tuh harus bener-bener hati-hati ya gitu. Ya, hati-hatinya itu apa? Ya mungkin kamu lebih banyak memberikan pesan positif kepada dirinya dia agar dia bisa menjaga kesetiaan kamu dan lain sebagainya gitu ya. Kita lihat bagaimana energinya seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Wow. Aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan ya, dan hubungan kamu digunakan sebagai bahan pembicaraan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu saat ini sedang terikat ya dalam sebuah hubungan apa ya, dalam artian tuh hubungan dalam satu tempat pekerjaan yang sama, atau mungkin ya kamu terlibat dalam sebuah hubungan cinta segitiga ya, dan di belakang kamu tuh banyak orang-orang tuh yang membicarakan tentang hubungan kamu sama dia gitu. Ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang enggak suka ya, namanya manusia ya, pasti akan ada pro dan kontranya. Tetapi di sini yang perlu ditekankan adalah niat tujuan kamu gitu ya. Kamu menjalin hubungan dengan pasangan kamu, bukan dengan mereka ya. Jadi kamu tidak perlu pusing-pusing memikirkan apa yang mereka katakan, karena semakin kamu menanggapi, semakin kamu merespon, dia akan semakin bertingkah. Jadi cara yang terbaik untuk menghadapi seseorang yang seperti itu adalah mendiamkan dan menjaga jarak gitu. Dan dari beberapa orang ini memang ada yang suka ngompor-ngomporin ya, yang aku rasakan suka ngompor-ngomporin di dalam komunitas kamu gitu. Bagaimana energinya seseorang yang sedang merindukan kamu? Wow. Kalau dilihat dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki janji dengan kamu, tapi saat ini dia masih belum bisa menepati janjinya dia. Entah karena dia nggak siap, entah karena dia merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin ya saat ini tuh dia masih belum ada keinginan ya. Seperti itu, masih belum ada keinginan untuk memberikan kejutan untukmu ya. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Wow, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya itu saat kamu menjalin hubungan dengannya ya, kayak vibes-nya atau perasaannya itu kayak kamu menjalin hubungan dengan anak kecil, kayak anak TK. Kenapa? Karena dia ini suka manja banget ke kamu, pengennya disayang-sayang terus ya, pengennya diperhatiin terus, sampai-sampai banyak sekali waktu kamu yang tersita gara-gara mengurusi dirinya dia. Karena yang aku lihat tuh dia sepertinya memiliki pengalaman masa lalu yang kurang baik ya. Dalam artian tuh gini, orang ini kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya pada saat dia kecil sampai ke arah remaja, bahkan sampai dia menjadi seseorang yang dewasa. Jadi dia ini pribadi yang menurut aku kurang kasih sayang. Makanya kenapa dia sering caper ke kamu, dia sering menuntut perhatian dari dirimu ya. Kenapa dia pengennya kamu manja-manja terus gitu, karena pada saat dia di masa lalu dia kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang-orang yang ada di dekat dia, termasuk orang tua dan keluarganya. Mungkin keluarganya lebih banyak bekerja, mungkin ada juga yang mungkin ditinggal ke luar negeri pada saat dia kecil gitu, sehingga memaksakan dia untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dan saat ini ketika dia menemukan seseorang yang dia cintai, ya dia wajar gitu ya kalau dia menuntut perhatian dari kamu, kasih sayang darimu. Karena pada saat masa kecilnya hal itu tidak dia dapatkan. Beda sama kamu kayak gitu. Bagaimana energinya? Seseorang yang merindukan kamu saat ini. Wow. Ini kelihatan lagi ya. Aku tuh ngerasa di masa lalu dia pernah gagal menikah, atau dia pernah menikah tapi gagal gitu, dan itu membuat dia merasa cukup trauma, bahkan
beberapa di antara mereka ini sebelum dia mengenal kamu, dia pernah terjebak dalam situasi jomblo ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai pada akhirnya dia ketemu kamu. Kenapa? Ya karena tidak mudah ya, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk melupakan kenangan pahit yang pernah dia rasakan di kehidupan cinta dia sebelumnya gitu. Karena ya menurut aku tuh masih ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa tidak mudah percaya kepada pihak siapapun gitu. Karena dia seperti itu terlahir dari akumulasi rasa sakit hati atau kekecewaan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Terus bottom back-nya kita lihat ya, bagaimana energinya seseorang yang merindukan kamu saat ini. Wow, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki kendali penuh atas dirimu. Artinya ya orang ini tuh dia terlalu dominan. Dia orangnya suka kontrol kamu. Artinya ya kamu tuh sering banget diatur ini, diatur itu ya sama dirinya dia. Karena apabila keinginannya tidak dituruti, maka orang ini tuh bisa menjadi pribadi yang cuek, bisa bersikap dingin ya, seolah-olah tidak mau berbicara dengan dirimu gitu. Sehingga itulah alasan kenapa ya, meskipun dia suruh ini suruh itu, kamu nurut aja. Bukan karena kamu bodoh, enggak gitu, karena kamu nggak mau ribut ya sama dirinya dia. Karena ributnya dia ini ribut yang parah gitu ya. Dia suka ungkit-ungkit kebaikannya lah ya, dia suka banding-bandingkan kamu lah gitu ya, dia menilai kelemahan kamu dan lain sebagainya ya. Ya untung kamu orangnya sabar gitu. Kalau kamu orangnya nggak sabar ya sudah, mungkin dia bisa menjadi ayam geprek. Terus kita lihat ya, di sini ada energi apa lagi? Wow. Di sini nggak tahu ya ini energi kamu atau dia, karena di sini tuh masih ada amarah yang belum terselesaikan. Ya masih belum terselesaikan, belum menemukan titik terang. Karena ini menurut aku tuh menyangkut keselamatan hubungan kamu ya. Jadi kayak masih panas gitu ya. Kamu masih belum bisa memaafkan dia, dan dia juga masih belum bisa memaafkan kamu, kayak gitu. Kita lihat bagaimana energinya. Wow. Aku melihat saat ini ada di antara kamu yang hubungannya sedang tertepa ya, sedang ditimpa badai yang cukup besar. Bisa badai kesetiaan, badai finansial, atau badai tanggung jawab. Artinya mungkin keuangan dia kacau sehingga orang ini nggak bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu. Atau bisa juga ada suatu masalah yang tidak bisa dia ceritakan ke kamu, tapi ini menjadi apa ya, dalam artian tuh menjadi penghambat di dalam hubungan kamu. Bagaimana energinya seseorang yang merindukan kamu saat ini? Aku melihat ada seseorang ya, ada sosok yang sakit hati sama kamu, tapi kamu nggak sadar gitu bahwa ucapan kamu, tindakan kamu telah menyakiti perasaannya. Makanya dia nggak bisa maafin kamu saat ini gitu. Makanya dia nggak balas chat kamu, makanya dia nggak angkat telepon kamu gitu. Kenapa? Ya karena di sini masih ada perasaan yang hancur akibat kata-kata dari seseorang yang dia cintai, yaitu kamu gitu. Jadi flashback ke belakang, lihat nih gitu ya, seleksi apa yang membuat dia ini sekiranya bete, ngambek, marah, tidak mau berkomunikasi dengan dirimu gitu. Jadi kayak kamu harus selektif gitu, karena apabila tidak, ya sudah gitu, hubungan kamu tuh berada di ujung tanduk. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Oke. Dia rindu, makanya dia cari kamu ya. Karena di sini dari energinya seperti itu. Ada seseorang yang mencari kamu karena dia merindukan dirimu gitu ya. Dia datang dari masa lalu, artinya kamu dan dia pernah terikat dalam suatu hubungan. Tetapi karena ketidakdewasaan, karena keegoisan ya, karena perbedaan prinsip, sifat dan karakter, sehingga hubungan kamu sama dia putus atau kandas di tengah jalan. Tetapi meskipun berakhirnya suatu hubungan, bukan berarti berakhir pula perasaan dia kepada kamu. Karena sampai detik ini pun yang aku rasakan, perasaan cintanya dia masih sangat kuat ya. Dan dia juga sering berfantasi ya, dalam artian itu berfantasi melakukan sesuatu hal ya, sembari membayangkan dirimu
Dan ini sangat berpengaruh ya sama kamu. Mungkin kamu pernah nggak sih ngerasa gitu ya, kamu tuh sudah cukup lama putus sama seseorang, tapi kenapa dia selalu menghiasi pikiran kamu di saat kamu sudah punya pasangan gitu. Jadi bagaimana tuh bingungnya kamu gitu ya. Dalam artian tuh ya kita putus ini nggak hitungan 1 bulan 2 bulan gitu, tapi udah bertahun-tahun. Tapi kenapa gitu, aku tuh susah melupakan kamu ya, meskipun aku sadar gitu bahwa saat ini aku sudah memiliki pasangan, tapi kenapa seolah kamu tuh punya ruang tersendiri di dalam batin aku gitu ya. Terus di sini juga ada CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Jadi ini merupakan validasi dari kartu yang tadi ya, karena ada seseorang yang datang dari masa lalu, dia tertarik ingin menjalin kisah cinta yang baru yang lebih baik lagi dengan kamu gitu ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang akan terjadi, sesuatu hal baru yang nantinya akan membuat dirimu merasa bahagia. Kamu dan dia dulu sangat rumit ya, hubungannya itu bagaikan benang kusut. Gak tahu kenapa, entah mungkin saking dominannya dia, entah saking egonya kamu gitu, sehingga ya sudah, kalian berjalan di atas prinsip kalian masing-masing kayak gitu guys. Dan yang terakhir ya, kita lihat ada energinya seseorang yang saat ini tidak berani ya untuk menghubungi kamu, karena dia sering sekali melakukan kesalahan yang sama sampai-sampai membuat kamu tuh sebenarnya merasa capek gitu. Karena ya tujuan kamu minta maaf ke aku tuh sebenarnya untuk mengulangi kesalahan yang sama atau untuk berubah sih gitu. Karena aku tuh sudah terlalu sering memaafkan kamu, tapi kenapa ya kamu tidak bisa menghargai kata maafku, justru malah mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kayak rasanya kan menyakitkan gitu, kayak seolah orang itu memanfaatkan kata maafmu ya demi kepentingan pribadi dia kayak gitu. Dan di sini kita lihat ya, ada zodiak apa aja yang terbaca. Kap artinya ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Tapi yang paling kuat di sini ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Oke guys, video ini sampai di sini aja dulu ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif, dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu ya, kita nyambung lagi besok ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan terbaru dari aku. Bye bye.